menekan tombol subscribe, silahkan lebih dahulu menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya juga. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal peluang kejadian. Ini soal pertama, ini kita diminta untuk menentukan berapa banyak susunan yang dapat kita peroleh. Nah, di sini bilangannya 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Ini ada 6 bilangan dan diminta untuk membuat tiga angka ya. Berarti ada 3 tempat yang harus kita buat. Nah, di sini ada 3 angka, bilangan ratusan, buat 3 angka. Oke. Nah, untuk mengisi kotak yang pertama diisi hanya bilangan kurang dari 4. Nah, di sini sesuai dengan soalnya tadi, lebih kecil dari 400. Kalau lebih kecil dari 400 berarti di sini ada 2 dan 3. Jadi 200 dan 300 itu lebih kecil dari 400. Jadi kita hanya ada 2, yaitu 2 dan 3. Berarti untuk kotak yang pertama ada 2 saja pilihannya, yaitu 2 dan 3. Untuk kotak yang kedua, kita misalkan kita ambil satu bilangan, tadi kita 3, berarti sisa pilihan yang bisa kita pilih itu hanya ada 5 saja. Karena yang satunya sudah kita isi di kotak pertama. Untuk yang ketiga juga sama. Kita ambil misalkan 9, berarti sisa pilihannya hanya ada 4 saja yang bisa kita isi. Karena di sini angka-angkanya tidak boleh berulang, berbeda maksudnya ya. Tinggal kita kalikan, 2 kali 5 kali 4 itu sama dengan 40. Soal yang berikutnya hampir sama dengan soal yang tadi. Kalau ini ada 4 angka, 5, 6, 7, dan 9. Kita disuruh untuk menentukan banyak cara untuk menyusun bilangan-bilangan yang terdiri dari atas 4 angka, dengan syarat bahwa bilangan-bilangan itu tidak akan mempunyai angka yang sama. Oke, buat. Mohon maaf, di sini harusnya ada 4 angka, tapi saya tulis 3 tempat, salah ya. Hanya 4 saja. 1, ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Karena di sini diminta untuk menyusun 4 angka. Jadi ada 4 kotak. Oke, kotak pertama karena tidak ada ketentuannya, kita bisa pilih. Jadi pilihan kita ada 4 bilangan yang bisa kita isi di kotak pertama, yaitu 5, 6, 7, dan 9. Jadi pilihannya ada 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 9. Oke, karena tidak boleh angka yang sama, otomatis misalkan kita ambil 9 sudah kita masukkan di kotak pertama, berarti tinggal pilihannya hanya ada 3 saja. Karena pilihannya yang bisa kita ambil hanya ada 3 saja, yaitu 5, 6, dan 7. Nah, sama di kotak yang ketiga, misalkan kita isi dengan bilangan 7, kita coret, berarti hanya ada 2 pilihan saja, yaitu 5 dan 6. Terakhir, kotak yang keempat, misalkan kita masukkan 6, kita coret 6-nya ya. Berarti tinggal 1 pilihan saja untuk di kotak keempat. Sama seperti soal yang pertama, tinggal kita kalikan saja. 4 kali 3 12, 12 kali 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 24. Lanjut ke soal yang berikutnya, ini dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus, B ke C itu 3 bus. Terus ada seseorang yang berangkat dari kota A ke C melalui B,
dan harus kembali lagi ke kota A. Nah, ini kita jawab ya. Ini kota A, kota B, dan kota C. Kota A ke kota B itu ada 4 buah bus. Nah, di sini kita buat 4 garis. Terus di kota B ke kota C, dari kota B ke kota C itu ada 3 bus. Nah, di sini ya, ini tadi A ke B itu ada 4, B ke C itu tadi ada 3. Ini untuk perginya. Oke, karena ini pulang pergi, berarti kita buat lagi ini untuk pulangnya. Otomatis kalau ingin kembali lagi dari kota C ke kota A harus melewati kota B. Nah, ini tidak akan menggunakan bus yang sama. Nah, misalkan dia udah lewat yang pakai yang di atas, jadi kita hilangkan satu karena tidak boleh lagi memilih bus yang sama. Berarti hanya 2 pilihannya. Untuk B ke A awalnya itu ada 4. Coba kita hilangkan satu. Misalkan dia sudah menggunakan bis yang ini, berarti tidak boleh digunakan lagi, maka pilihannya tinggal 3 saja. Nah, ini khususnya pergi dan pulangnya berbeda, berarti berkurang 1. Oke, kita kalikan 4 kali 3 dikali 2 dikali 3 itu sama dengan 72. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini 12 soal disediakan untuk tes. Peserta tes harus mengerjakan 10 soal. Dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5 soalnya harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat dipilih adalah, nah, karena 5 soal tertentu wajib dikerjakan, maka ini N-nya berkurang 5. Jadi pilihannya kan, R-nya yang harusnya memilih 10 berkurang 5 juga. Jadi N dan R-nya sama-sama kita kurangi 5. Tinggal kita masukkan ke rumus kombinasi. N-nya ini 7, R-nya 5. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung 7 kurang 5 2. Nah, kita lanjutkan. Lalu yang atas 7 kita uraikan. Ingat, yang paling bawah itu 5. Berarti kalau besar paling 5, nah ini kita bisa coret 5 dengan 5 bisa kita coret. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. Berarti 7 dikali 3. 7 dikali 3 itu 21. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. 14 siswa di sebuah kelas, diantaranya 13 siswa gemar belajar matematika, 25 gemar belajar bahasa Indonesia, 5 siswa tidak gemar keduanya. Oke, kita misalkan X adalah jumlah siswa gemar matematika dan bahasa Indonesia. Jadi jumlah siswa yang gemar matematika, hanya matematika saja, yaitu 13 kurang X. Jumlah siswa yang hanya gemar bahasa Indonesia saja, 25 kurang X. Jumlah siswa tidak gemar kedua-duanya itu 5. Oke, maka dari persamaan ini bisa kita peroleh 40 itu total semuanya. Di X tadi ada siswa gemar matematika dan bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Tinggal kita buka kurungnya. Setelah kita buka kurungnya, kita jumlahkan. Oke. Tinggal X sama dengan 40 dikul 43 kurangi 40. Jawabannya 3. Jadi peluang terpilih siswa yang gemar matematika dan bahasa Indonesia adalah 3/40. 3 itu siswa yang gemar kedua-duanya, 40 itu semestanya. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.